Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menginstalasi web server Nginx, kemudian PHP dan juga OpenSSL di sistem operasi Ubuntu versi 18.04. Nah, sebelumnya saya share screen dulu. Nah, sudah nampak ya. Nah, ini saya jalankan dulu untuk Ubuntu-nya. Di sini saya sudah install dan juga sudah saya sambungkan untuk networknya ke bridge ya, settingan untuk networknya. Sementara saya start dulu VM-nya. Nah, settingnya untuk network bridge ya, karena nanti akan digunakan untuk menginstalasi Nginx dari repository online. Nah, sudah. Ini hostname-nya salah ini. Salah bagian. Untuk loginnya sudah saya atur root ya. Login root saja. Nggak apa-apa, karena untuk belajar. Nah, kemudian kita lihat dulu repositorinya, apakah sudah setting ke online atau belum. Menggunakan nano saja yang mudah. Di etc apt sources.list ya. Nah, di sini sudah saya setting kambing.ui. Kemudian apt-get update untuk mengupdate repositorinya. Ini mungkin akan memakan waktu beberapa saat, tergantung dari koneksi dari teman-teman semua atau servernya di kambing.ui. Ini malah file. Tunggu sebentar saja. Dan jaringan saya juga agak buruk ini. Saya pakai modem. Coba dilihat dulu apakah sudah tersambung internet. Ini sebenarnya sudah IP-nya untuk IP di sini ya. 192.168.8.101 itu network saya. Untuk mengetes ya, ping 88 juga. Nah, ini sebenarnya sudah tersambung ke internet. Baik, diulang lagi untuk update repositorinya. Kalau mungkin tidak bisa untuk repositori kambing, coba kita ganti dengan repositori lain. Nah, di sini cara menggantinya yang mudah itu pakai replace ya, kayak di MS Word atau apa itu menggunakan find and replace. Nah, kalau di Nano ini, editor Nano ini menggunakan control slash backslash. Search to replace ya. Yang mau di replace adalah kambing.ui.ac.id. Nah, replace with-nya kita ganti dengan server lain.
Misalnya di sini saya menggunakan kartolo.sby.datautama.net.id. Kemudian di enter, ya, replace this instance, all saja ya, A. Nah, sudah berubah semua, disimpan. Kemudian diupdate. Di sini sudah tersambung dengan servernya si Kartolo ini. Ditunggu mungkin ya beberapa detik lah. Ini sudah selesai. Nah, sudah selesai, tinggal nunggu. Sudah selesai, langsung saja kita install untuk Nginx-nya. Dan juga PHP-nya. Nah, sintaknya itu apt-get update install ya. apt-get install Nginx, kemudian PHP 7 PHP 7.2. Nah, PHP 7.2 strip CLI PHP 7.2 strip CGI dan juga PHP 7.2 FPM. Yes, klik Y, kemudian di enter, kemudian ditunggu beberapa saat untuk mendownload package-nya. Nah, sembari ini menunggu unpacking-nya, unpacking yang sudah di-download, kemudian nanti akan diinstal. Di sini nanti setelah selesai instalasi, itu kalau di Ubuntu nanti sudah firewall-nya sudah jalan untuk yang port 80, maka tinggal mengakses saja ya. Jadi kita tidak perlu membuka port 80 di firewall Ubuntu karena sudah terbuka. Nah, mungkin berbeda dengan sistem operasi Fedora. Jadi kita di sana harus membuka portnya ya, karena aksesnya itu disable. Secara default dari Fedora-nya adalah disable. Nah, kemudian untuk PHP itu nanti juga ada beberapa konfigurasi dasar untuk agar file PHP itu bisa dijalankan di web server Nginx. Kemudian juga nanti kita bisa mengganti root folder atau direktori Nginx-nya. Nah, di sini sudah selesai. Coba kita akses lewat browser. Cara mengaksesnya adalah dengan menggunakan IP karena di sini belum menggunakan DNS. Cara mengetahui IP-nya bisa menggunakan sintak ifconfig. Nah, di sini saya di network saya itu 192.168.8.101. Sebelumnya dipastikan dulu apakah
bisa dipastikan dulu apakah web server Nginx ini sudah jalan atau belum. Bisa dipakai atau bisa menggunakan sintak sistem CTL, atau mungkin yang lebih singkatnya adalah service Nginx status. Di sini sudah aktifnya itu sudah active running ya. Hijau sudah, warna hijau itu artinya sudah running atau sudah jalan. Nah, tinggal kita mengetikkan IP di network masing-masing dengan di web browsernya. Nah, ini sudah jalan untuk web servernya. Nah, kita bisa ganti atau bisa tambah apa ya istilahnya, konfigurasi-konfigurasi yang ditentukan sesuai dengan yang dibutuhkan. Misalnya akan mengganti direktori web servernya. Bisa dicek di konfigurasi sets available ya. Untuk direktorinya itu di etc nginx sets available. Nah, untuk masuk folder ke sets available ini menggunakan sintak cd. Nah, kemudian untuk melihat isinya menggunakan ls. Nah, di sini ada file default. Bisa kita lihat menggunakan command chat. Atau menggunakan nano untuk sekalian mengedit. Di sini ada default server configuration. Nah, di sini pada baris keberapa ini ada root ya, rootnya di mana? var www.html. Nah, untuk mengecek kita bisa gunakan aplikasi WinSCP untuk memudahkan kita dalam mengatur direktori pada web server. Nah, caranya adalah dengan mengaktifkan SSH dulu dengan cara nano etc ssh sshd underscore config. Kemudian ini port 22 dibuka. Untuk sementara dibuka, tidak apa-apa. Kemudian permit root login-nya itu diganti. Nah, di sini ada prohibit password, ditambahkan di bawahnya saja nanti supaya ketika tidak diperlukan maka ditutup kembali agar tidak terjadi akses anonimus ya. Permit root login, yes. Nah, ini di sini nanti kita bisa akses server kita atau direktori dari server kita, direktori dari sistem operasi Ubuntu ini melalui aplikasi WinSCP. Nah, karena ini SSH juga merupakan service, maka harus kita restart. Bisa menggunakan sintak service atau etc init.d SSH restart. Jadi menggunakan /etc/init.d/ssh spasi restart bisa, atau menggunakan service SSH restart. Nah, ini juga sama fungsinya. Nah, untuk memastikan apakah SSH sudah berjalan itu bisa menggunakan sama seperti tadi, yaitu service SSH status. Tinggal diganti di belakangnya. Kita running. Kemudian dibuka file atau aplikasi WinSCP. Ini bisa download di web resminya juga ada.
kita new session ya. Nah, sini kan sudah untuk masuknya tadi memasukkan IP itu 192.168.8.101 kalau punya network saya. Username-nya root, kemudian password-nya login. Kita klik login, kemudian di update saja. Nah, di sini sudah masuk ke direktori var www.html. Di sini ada file index.nginx.debian.html. Nah, ini bisa ditambahkan direktori. Misalnya kita mau menambahkan direktori. Misalnya my web. Nah, nanti bisa diakses di IP-nya tadi dengan menambahkan /myweb di belakangnya. Nah, di sini statusnya forbidden ya, karena secara default Nginx itu tidak memperbolehkan akses ke direktori direktori listingnya di disable ya. Supaya tidak di disable atau secara defaultnya di disable. So, kita bisa menggunakan mencari cara untuk membuka direktori listing di Nginx. Ini bisa ditambahkan di virtual host-nya. Nah, virtual host tadi terletak pada direktori /etc/nginx/sites available. Di sini saya sudah masuk. Nah, ini defaultnya ya. Nah, kemudian nanti untuk mengaktifkan virtual host itu akan membuat shortcut ke sites web enable. Jadi etc/nginx/sites enable. Ini kita keluar satu folder atau kembali ke satu folder dengan cara cd spasi titik titik. Nah, sudah keluar satu folder di belakangnya. Kemudian kita masuk ke direktori sites enable. Di sini akan muncul ya. Nah, ini default ini warnanya biru karena ini merupakan shortcut dari file default yang ada di folder sites available. Bisa kita hapus untuk menonaktifkan website kita. Misalnya saya hapus dulu ya. Nah, nanti akan misalnya kita akan mengganti virtual host kita. Kita masuk ke folder sites available lagi. Nah, edit di dalamnya. Nah, misalnya di sini kalau kita mau mengaktifkan directory listing atau mungkin sebelum itu belum masuk ke sana, saya jelaskan kalau kita mau mengganti virtual host atau menambahkan virtual host di Nginx. Misalnya kita memiliki web domain
myweb.com misalnya. Sebelumnya kita copy dulu untuk file ininya, file contohnya default ini set available slash default ini. Caranya adalah dengan menggunakan sintak cp. Nah, kemudian targetnya kemana? Targetnya adalah juga di sini. Kita beri nama misalnya myweb.com. Yang kita edit myweb.com. Defaultnya kita biarkan seperti itu. Ini bisa ditambahkan location slash folder yang sudah kita buat tadi adalah myweb ya. Di dalam direktori var www.html itu ada folder myweb. Tuliskan di sini myweb. Kemudian buka kurung. Di sini bisa menggunakan sintak auto index itu di on kan supaya direktori listingnya terbuka. Nah, nanti kalau kita tidak memerlukan direktori listingnya terbuka ya kita tutup saja karena itu bisa menjadi celah keamanan dari web server sendiri. Jadi hanya seperlunya saja karena untuk supaya kita tahu dasarnya. Tutup. Kemudian untuk mengaktifkan virtual host myweb.com ya meskipun kita menggunakan IP ya karena di sini ini hanya nama set saja. Kalaupun nanti kita memiliki domain ya bisa kita aplikasikan domain kita di web server kita. Ini menggunakan ln -s itu untuk membuat shortcut. Ini source-nya adalah search available slash myweb. Nah, kita buat shortcut di sini. Search enable slash, nah begini langsung aja. Enter. Nah, nanti di directory search enable itu akan ada search baru yang bernama myweb.com, di mana itu sumbernya atau direktorinya sebenarnya itu ada di search available. Kita hanya membuat shortcut saja di folder search enable. Coba kita masuk lagi untuk memastikan cd/search enable. Nah, di sini sudah ada myweb.com. Sebelum membuka atau mengetes, maka kita restart dulu service-nya. Nah, ini ada valid ya. Coba kita telusuri apa yang salah dari yang telah kita buat tadi. Nah, ternyata di sini ya, dengan menggunakan sintak jurnal ctl main xe itu kita bisa mengetahui errornya itu ada di mana. Di sini terlihat ada dari sini ya, yang saya kursor saya ini di sampingnya itu location slash myweb itu error. Coba kita buka lagi. Kita masuk ke set available lagi. Nah, ternyata ini belum menggunakan spasi. Nah, kita restart lagi, service, nginx, restart. Sudah berhasil. Kemudian kita tes, apakah berhasil atau tidak. Nah, sudah ya. Nah, di sini kalau auto indexnya off, misalnya kita off-kan lagi.
teman-teman bisa menggunakan panah atas atau bawah untuk melihat comment history dari teman-teman. Kalau atas itu berarti kita tengok yang sebelumnya. Kalau ke bawah nanti ya, nah, nanti sampai ke yang paling bawah. Kita atasin saja. Nah, ini kita auto indeksnya kita off-kan untuk supaya mengamankan web server kita. Kemudian di restart lagi ya. Nah, kita bisa tanpa mengetikkan lagi dengan comment historinya. Nah, di sini enter, kita reload lagi untuk webnya ini. Nah, masih forbidden. Ya sudah berganti menjadi forbidden ya karena auto indexnya kita off-kan. Nah, di sini untuk masalah keamanan kita bisa matikan atau kita bisa sembunyikan versi dari Nginx ini. Nah, ini bisa kita sembunyikan. Ini karena masalah keamanan itu bisa karena ada bug-bug itu, bug itu bisa kalau ada orang yang iseng itu dengan web kita itu bisa dibobol atau ya, cara gampangnya dihack itu dengan mengetahui versi dari engine kita atau sistem operasinya yang digunakan. Untuk di sini kita sembunyikan versi daripada Nginx kita. Ini kita keluar satu folder. Oh, nah ini kalau kita cek keluar folder langsung kembali ke home, itu menggunakan cd saja tanpa titik dua titik 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 dua ya maksudnya. Masuk lagi ke etc Nginx. Nah, kita bisa melihat file-file yang ada di direktori Nginx ini dengan menggunakan perintah ls. Di sini ada beberapa apa namanya file ya di sini. Nah, di sini kita fokus pada nginx.conf. Kita coba ubah. Nah, di sini ada konfigurasi untuk Nginx. Nah, untuk menonaktifkan ini server versionnya atau Nginx versionnya itu dengan server tokens-nya, server tokens ini ya, ada di baris ini. Itu kita off-kan. Nah, sini kita tinggal membuka hashtag-nya untuk atau buka apa namanya tanda simbol pagar ini. Nah, langsung tutup. Kita restart lagi. Sudah berhasil. Coba kita reload untuk IP-nya di sini. Nah, sudah tersembunyi ya. Dengan begini nanti kita akan bisa untuk mengamankan web server kita agar terhindar dari pembobolan itu. Cara mudahnya seperti itu. Kemudian kita akan lanjut pada menjalankan PHP di server Nginx. Coba kita masuk ke sini ya, ini SCP. Kita masuk ke My Web. Kita buat file baru. Namanya info.php.
PHP ini untuk mengetes apakah PHP itu sudah jalan di Nginx atau belum, karena secara default PHP itu kalau dijalankan di Nginx akan tidak bisa, nanti akan kalau masuk ke info PHP maka nanti akan didownload oleh browser. Nah, di sini kita tambahkan sintak PHP info. Cukup ini saja untuk mengetes ya. Simpan. Nah, ini sudah tersimpan di server kita. Nah, kita sekarang tes di web browser kita. Tadi ada di direktori myweb slash info.php. Maka kita ketikkan belakang ini info.php. Nah, di sini akan di-download ya oleh browser kita, akan di-download. Untuk menjalankan PHP di Nginx, itu ada beberapa cara. Tadi kita sudah menginstal PHP FPM ya. Nanti kita akan konfigurasi di virtual host kita. Ada di direktori sites available. Jadi namanya adalah myweb.com. Di sini sudah disiapkan oleh Nginx-nya. Di sini tinggal kita buka pagar-pagarnya ini. Tapi tidak semua ya. Ini untuk hari ini tidak usah. Nah, sudah cukup ini saja. Nanti kita akan menggunakan soket PHP FPM. Nah, untuk soketnya itu ada di direktori, kita cek dulu. Ada yang di var run /php php7fpm.sock. Coba kita lihat dulu. Kita menggunakan cd ya, var run php. Kita masuk direktori php. Kemudian nanti kita lihat file apa saja yang ada di direktori ini. Nah, di sini, karena kita tadi menggunakan PHP 7.2.2, maka kita ganti versinya. Kita balik ke site available lagi. nanomyweb.com. Ini kita tinggal ganti dengan versi PHP-nya. Jangan lupa untuk membuka, di sini sudah terbuka ya. Jangan lupa untuk membuka tutup kurung yang ada di paling bawah. Kemudian kita tutup. Nah, ini tadi ada yang terlupa. Di sini di bawah snippets ini, ACGI PHP ini, kita tambahkan include /cgi underscore params. Kemudian kita tutup. Masih ada yang terlupa lagi ternyata. Nah, di sini kita tambahkan ya, add index.php to the list if you are using PHP. Kita tambahkan index.php. Bisa di sini atau di paling belakang itu bisa. Untuk indeks Nginx Debian ini kita hapus saja.
untuk default page-nya HTML defaultnya menggunakan dari Nginx. Ini ada yang terlupa lagi. Di bawah sini kita tambahkan, oh iya, di sini kita belum buka ini ya, tutup kurungnya belum dibuka. Kita tambahkan ini pas cgi_param script. Nah, direktorinya di mana? Tadi direktori kita ada di my web. Nah, seperti itu. Tambahkan titik koma. Di belakangnya ditambahkan sebelum titik koma ditambahkan pas cgi_script_name. Kita tutup, sudah selesai. Kemudian kita restart Nginx-nya. Nah, ini ada error lagi. Coba kita lihat apa errornya dengan menggunakan perintah journal_ctl main xe. Pas cgi_param, ya ini ada di ini ya, di sebelah kursor mouse saya. Pas cgi_params. Kita bisa juga menggunakan sintak Nginx main_t untuk mengetes apakah Nginx itu berjalan dengan baik atau tidak. Nah, di sini ada keterangan juga ya. Unknown directive pas cgi_params pada file ini myweb.com. Ternyata tidak pakai S ya. Nah, itu lagi. Nah, di sini tidak menggunakan S. Pas cgi_param. Kemudian kita restart lagi. Sudah berhasil, kemudian kita tes Nginx main_t. Nah, ini ada keterangannya, syntax is okay. Tes sudah berhasil ya. Nah, kemudian kita coba di sini. Kita reload. Coba kita reload. Oh iya, kita belum merestart PHP FPM-nya juga. Service PHP 7.2 FPM restart. Nah, kita tambahkan di belakang myweb ini dengan /info.php. Nah, ternyata file not found. Ini ada sesuatu yang salah juga ternyata. Kita cari apa masalahnya. Coba kita cek lagi di ini ya. myweb.com. Coba kita hapus untuk ini. Jadi /var/bbb/html langsung dolar ya, simbol dolar cgi_script_name. Kita restart lagi. Coba kita reload. Nah, sudah berhasil ya.
Apabila PHP itu sudah bisa dijalankan di Nginx, itu akan menampilkan seperti ini. Kalau belum berhasil, maka tadi akan di-download lagi. Misalnya tadi di sini di-download ya. Jadi kalau kita open ya nanti akan menampilkan apa yang kita tuliskan di WinSCP tadi di sini. Nah, di sini itu akan sama. Kemudian download file info.php dari server kita. Coba kita buka. Kita buka menggunakan Notepad++. Nah, betul ya. Seperti ini sama. Direktorinya di download. Seperti itu. Untuk menjalankan PHP di Nginx. Atau kita mau mencoba di direktori myweb ini kita tambahkan web sederhana saja. Index.php. Kita tuliskan HTML sederhana saja. Ada head, ada body. Di head ini kita tambahkan misalnya title. Misalnya Nginx PHP. Kemudian di body kita tambahkan yang sederhana saja. Misalnya heading 1, PHP berhasil berjalan di Nginx. Nah, misalnya ini kita tambahkan misalnya H6 berhasil. Nah, misalnya kita tambahkan HTML sederhana. Kita tutup, kemudian kita buka di browser kita. Nah, sudah berjalan ya. Kita sudah mengetes PHP untuk agar bisa berjalan di web server Nginx. Nah, sudah. Kemudian kita lanjut ke OpenSSL. Nah, di sini kalau misalkan kita buka menggunakan HTTPS, itu akan tidak bisa. Kita kan tidak bisa. Nah, coba kita install OpenSSL. Kalau belum terinstall, nah, langsung saja apt get install OpenSSL. Ternyata sudah terinstall ya. Sudah bawaan dari Ubuntu-nya atau dari web servernya. Tinggal kita mengenerate sertifikat untuk PNSSL-nya. Di sini saya ambil dari situs touchexport.tips. Jadi ada sekali untuk sintaknya. Sintaknya adalah OpenSSL spasi rect new key SA 4096 main X 509 main SH 256. Base-nya adalah
365 tahun ya. Kemudian notes out. Nah, di sini nanti akan membuat mengenerate sertifikat untuk SSL-nya. Misalnya kita masukkan ke etc Nginx, tapi kita belum membuat untuk sertifikatnya. Nanti kita pindahkan saja. Kita buat di sini dulu. Nginx sertifikat misalnya. .crt, formatnya adalah .crt. Keyout-nya nginx.key. Enter. Ini akan mengenerate private key dari RSA. Ini kita masukkan country name-nya ID ya, Indonesia, kemudian provinsi. Ini kita bisa isi bebas sebenarnya. Dan kita di DIY. Kemudian city-nya itu Sleman. Misalnya ini UNY. Unit name-nya PTI. Nah, di sini FQDN atau domain kita misalnya myweb.com. Ini kita kosongkan saja. Nah, sudah di sini akan tergenerate di sini ya. Nanti kita pindahkan sertifikat kita itu ke folder sendiri. Kita buat dulu directory di Nginx saja. Setelah Nginx misalnya sertifikat. Kita buat folder baru yang bernama sertifikat. Nah, untuk sintaknya itu menggunakan mkdir, kasih langsung nama foldernya. Kemudian kita pindahkan, kita masuk lagi ke search available. Nah, ini tadi ada ini ya. Memindahkannya dengan menggunakan sintak mv Nginx. Kita pindahkan ke tadi yang sudah folder yang sudah kita buat. Nah, karena ini ada di directory search available, kalau mau memindahkan langsung, nah, kita tulis ulang nih, Nginx sertifikat. Kemudian juga yang satunya nginx.key. Ini kita tinggal ganti. Kita cek dulu. Nah, sudah tidak ada. Kita cek lagi di directory certificate. Kita pindah ke sini ya. Kemudian untuk memasukkan sertifikat kita supaya web kita itu bisa diakses secara secure HTTPS, itu kita masukkan ke virtual host kita. Tadi ada di folder search available ya. Nah, di sini di sini kan ada default server configuration. Di sini untuk port 80 ya. Listen 80 default server. Ini bisa kita hapus. Untuk yang default server itu dihapus saja nggak apa-apa. Kemudian itu IPv6 ini kita hapus saja. Karena kita tidak menggunakan IPv6. Kemudian, nah di sini ada sudah disiapkan juga untuk kita agar bisa menambahkan virtual host. Kita buka semua. Kita buka yang diperlukan saja.
Untuk server name-nya kita pakai underscore karena kita belum punya DNS, kita belum punya domain. Untuk root-nya masih di tadi ya, HTML. Kemudian ini tambahkan index.php. Kemudian juga ini tambahkan listen. Oh, ini kita ganti 443. Karena port dari HTTPS itu adalah 443. Nah, supaya PHP-nya juga berjalan di HTTPS, bisa berjalan di port 443 juga, ya kita harus mengcopy juga yang tadi. Itu kita edit saja melalui WinSCP agar lebih mudah. Nah, ini kita simpan dulu. Kita sebenarnya bisa edit melalui WinSCP dengan masuk ke direktorinya. Oke, kita klik ini ya, di sebelah sini kita klik untuk pindah ke direktori yang kita inginkan, etc nginx sites available. Ini ada my web. Nah, di sini kita ganti yang ada di bagian bawah tadi. Saya besarkan dulu untuk ukurannya agar bisa terlihat. Nah, kemudian ini kita tambahkan, kita copy saja. Ini ya, dari sini, dari location ini PHP sampai sini kita copy, kita letakkan di bawah sini. Di bawah sini atau di atasnya location ini juga bisa. Sini. Kita hapus saja yang tidak diperlukan. Nah, tinggal disimpan. Nah, kita tadi karena sudah mengenerate file CRT dan key, kita masukkan ke virtual host configuration di 443 ini, di HTTPS kita. Sintaknya adalah di bawah sini, kita tambahkan certificate banyak SSL certificate ya, SSL underscore certificate. Nah, direktorinya di mana? etc nginx certificate. Ini yang nginx certificate .crt. Kemudian SSL certificate underscore key itu ada di direktori atc nginx certificate plus nginx.key. Nah, kemudian disimpan. Kemudian kita restart service-nya. Nah, di sini ada error lagi. Kita telusuri lagi. Tidak selalu apa yang kita tuliskan itu mulus. Ini menjadi tantangan kalau kita ada error ini. Invalid number of arguments in sebelah sini. Kalau kita menggunakan sintak nginx main type. Coba kita lihat. Sepertinya ada kurang titik 2 ini. Sepertinya. Nah, buka lewat sini lagi saja. Nah, kita belum menutup ini ya, menutup sintaknya, kodenya. Nah, kita tutup.
kadang ada terlupa hal-hal yang sepele. Kita restart lagi, sudah berhasil, kita tes fungsinya, sudah oke. Nah di sini kita bisa akses lagi, kita coba HTTPS ini ya, kita reload. Nah di sini ternyata ini ada masalah karena kita SSL-nya itu mengenerate sendiri, jadi ada permasalahan di antara web browser dengan validasi SSL-nya. Protokolnya error. Coba kita ganti lagi, kita cek lagi. nanomyweb.com. Kita tambahkan default server. Masih invalid ya. Kita coba ganti untuk IP dari servernya ini.
Coba kita reboot dulu. Ini karena kemarin saya menggunakan dua virtual machine dengan IP yang sama. Sementara kedua-duanya menggunakan HTTPS. Kemungkinan itu sih. Karena ada sertifikat yang double, jadi web browser itu tidak bisa memvalidasi untuk SSL-nya. Kita mungkin login lagi. Atau kita coba penempatan SSL sertifikat itu tidak di virtual host-nya. Coba ini saya cek dulu. Coba kita tempatkan di nginx.conf ya. etc nginx.conf. Kita masukkan tadi ke ini SSL certificate. Coba kita restart dulu. Nah, error lagi. Dan valid argumen. Menggunakan belum dikasih koma. Kemudian kita coba restart lagi, error lagi.
ada error di ininya ya. Oh, sepertinya ini salah penempatan direktori ini. Coba kita buka lagi di apa, virtual host. Kurang sertifikat. Kemudian coba di restart lagi. Nah, kemudian coba kita tes lagi apakah sudah bisa untuk diakses melalui HTTPS. Masih nggak bisa. Kita coba untuk melihat server saya yang satunya. Bagaimana untuk konfigurasinya, karena kemarin saya buat apa namanya server lain sebelum server ini. Sini. Atau kemungkinan ada kekurangan sintak ya. Saya tambahkan di sini. Sini coba saya tambahkan SSL. Kemudian saya restart. Kemudian saya coba untuk reload. Nah, di sini sebenarnya sudah bisa cara konfigurasi kita sudah berhasil untuk menjalankan HTTPS di server kita gitu. Tapi untuk validasinya karena ini sertifikat kita hanya kita generate sendiri jadi tidak tervalidasi sehingga ketika diakses di web browser maka akan memunculkan seperti your connection isn't private. Nah, caranya adalah dengan kita klik advance dan continue. Nah, nanti kita akan di sini
Udah berhasil ini HTTPS-nya. Ternyata tadi kurang sini ya. Untuk listen 443 itu SSL. Kalau hanya listen 443 tok atau mungkin yang lain itu tidak berjalan. Tadi sempat saya tuliskan listen 443 default server. Nah, saya baru teringat itu ternyata listen 443 SSL. Nah, ini untuk server saya yang satunya ini saya tutup saja. Ternyata sudah berhasil. Nah, kita buka sana ini. Nah, di sini ya. Nah, di sini bisa kita isi misalnya kita main-main gitu, mau main-main web server kita yang sudah jalan. Nah, ini responding. Kita jalankan ulang. Di sini ya. Berarti untuk default direktorinya itu ada di var www.html. Nah, tadi kita sempat membuka di folder atau direktori myweb ya. Nah, ini myweb tadi kita isi dengan indeks PHP tadi yang sudah kita buat sebelumnya. Atau kita bisa mengecek tadi ya, mengecekkan info.php. Nah, di sini sudah berjalan, ada TPS ya. Misalnya kita tambahkan biar tidak forbidden, karena kalau forbidden itu karena di dalam direktori kita itu tidak ada indeksnya. Tadi kan kita sudah mengkonfigurasi di sini ya, tadi nah di sini, ini dari sini ada indeks HTML dan indeks.php itu nanti yang bisa dibaca oleh Nginx, yang bisa dibaca oleh web server Nginx. Coba kita buat yang apa sederhana saja, index.php, HTML juga bisa, misalnya atas PHP-nya tadi ya. Misalnya kita isi open SSL, sudah berhasil. Nah, seperti ini. Reload. Nah, seperti ini ya. Open SSL sudah berhasil. Misalnya kita ganti Nginx Open SSL. Simpan ya. Simpan, tutup. Kita reload lagi ya. Sudah. Nah, demikian jadi tadi kita sudah mempelajari instalasi Nginx, kemudian PHP 7.2, kemudian juga konfigurasi Nginx. Konfigurasi Nginx itu tadi ada di /etc/nginx/nginx.com ya. Jadi kita mengganti server tokens-nya atau versi daripada Ubuntu dan juga Nginx kita sembunyikan. Kemudian juga SSL Certificate. Nah, di sini sebetulnya kita bisa mengkonfigurasi sertifikatnya itu di masing-masing virtual host. Kalau kita tempatkan di sini nanti jadi semua domain kita, semua virtual host kita itu sertifikatnya satu ini. Jadi terkadang ada suatu web itu yang memiliki SSL sertifikat lebih dari satu. Misalnya domain myweb.com punya
satu. Kemudian ada subdomain. Misalkan subdomainnya account.myweb.com. Itu misalkan punya sertifikat sendiri. Nanti ya settingnya melalui virtual host masing-masing. Itu tadi kita konfigurasi ya. Tadi kita konfigurasi my web. Nah, di sini ada SSL-nya. Ini bisa kita buka kalau kita mau menggunakan lebih dari satu SSL di satu web server kita. Nah, nanti di set available itu kita bisa menambahkan virtual host lagi. Selain dari myweb.com, misalkan subdomain ataupun domain lain, itu kita bisa tambahkan. Kemudian juga selain itu PHP VM juga. PHP VM tadi kita konfigurasi di masing-masing virtual host. Kita konfigurasi di masing-masing virtual host. Sini ya. PHP FPM supaya PHP itu nanti bisa kita jalankan di web server Nginx. Kemudian selain itu, setelah kita mengkonfigurasi PHP FPM, kita juga mengetesnya apakah PHP kita itu sudah berjalan atau belum. Nah, kemudian yang terakhir kita mengkonfigurasi SSL di Nginx supaya web server kita itu bisa diakses secara HTTPS. Nah, demikian ya yang kita pelajari hari ini. Ada Nginx, instalasi Nginx, kemudian PHP, konfigurasi Nginx, virtual host, PHP FPM, kemudian mengetes PHP-nya apakah sudah berjalan atau belum, dan terakhir juga konfigurasi OpenSSL. Nah, demikian pembelajaran pada sore hari ini. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.